Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin menjelaskan peran besar Megawati yang menaikkan Jokowi di Pilkada DKI hingga menjadi presiden. Selain itu, Hamid juga mengungkit bahwa sejak lama Jokowi memaksakan anaknya Gibran untuk masuk di pemerintahan. Kini Megawati merasa ditinggalkan Jokowi yang dinilainya telah berubah haluan dengan mendukung Gibran bersama Prabowo di Pilpres. Jadi wali kota 2 periode, kemudian gubernur, lalu presiden 2 periode, semua itu kan atas dukungan PDIP, terutama Ibu Mega. Ya. Bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur, itu Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Taufik Kemas, mau mendukung Pak Poke, incumbent. Datang Pak Yusuf Kalla memajukan nama Pak Jokowi karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo. Ibu Mega berubah, akhirnya mengendorse Pak Jokowi. Ya, nah sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Mbok Iya sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang, tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Ya, yang resmi mengumumkan pertama kan Partai Golkar. Nah, kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya, pastilah ada rasa, kok saya merasa ditinggalkan, kok saya yang besarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Hamid Awaludin turut menyinggung praktik dinasti politik baik di Indonesia dan negara tetangga. Hamid menyatakan jalur kilat Gibran sebagai anak presiden menimbulkan dugaan abuse of power. Hamid menilai setidaknya perlu ada jeda waktu antara kepemimpinan orang tua dan anaknya seperti halnya sejumlah pemimpin terah politik di negara lain. Contoh bukan hanya di Indonesia dinasti. India. Dinasti India itu Nehru. Perdana Menteri pertama India adalah Jawaharlal Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indira Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Lalu Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggal kan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia menteri 6 kali. Capital sosial kapitalnya ada di situ. Lalu Rajiv Gandhi mengganti Indira Gandhi ibunya setelah ibunya meninggal kan. Nah itu di India. Amerika, George Walker Bush, presiden ke-41. Putranya George Bush Junior mengganti beliau. Dia menjadi presiden 43. Tapi ada lag time 8 tahun kan. Ada. Lalu kita ke Filipina, negara tetangga kita. Corazon Aquino menjadi presiden, lalu diganti oleh Aquino Junior. Ya, itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya meninggal. Ferdinand Marcos meninggal, kemudian Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong mengganti menjadi presiden itu setelah 30 tahun. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita tahta kekuasaan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin menilai keputusan Partai Golkar mendukung Gibran Rakabuming Raka merupakan sesuatu yang janggal.
Hamid menilai ada tekanan yang terjadi pada Partai Golkar karena sebelumnya Golkar mengusung sang Ketua Umum Erlangga Hartarto. Hasil Rapimnas bisa diubah dengan Rapimnas, beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Ada apanya ini, yang positif atau negatif? Ya pasti negatif. Karena Tiba-tiba ada perubahan seperti itu. Berarti ada tekanan yang bisa terjadi kepada Ketua Golkar atau kepada Partai Golkar sendiri. apa bedanya ada tekanan dengan ada kesepakatan baru? Dua hal yang berbeda. Dari mana kita bisa lihat? Kesepakatan itu harus dengan mutual keinginan. Tidak ada unsur pemaksaan selain keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Dengan adanya perubahan yang U-turn 360 derajat, saya suspek ada sesuatu. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin menyatakan menentang putusan MK yang menjadi pintu masuk Gibran jadi cawapres. Hamid menyebut tak etis seorang yang mengadili perkara memiliki hubungan dengan orang berperkara karena ketua MK adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Konstitusi saya termasuk against dengan beberapa alasan saya. Alasan pertama, hari Kamis pengusul kasus itu mencabut kasusnya. Mencabut. Hari Jumat dikembalikan lagi. Mestinya kalau ada kasus baru itu dikembalikan, mesti kan dari nol lagi prosesnya kan. Hari Senin diputuskan. Itu satu masalah utama. Apakah SOP yang ada di MK memang seperti begitu? Siapa saja bisa masuk lalu lalang meminta stempel dari MK tanpa prosedur yang jelas. Normalnya tidak? Normalnya tidak. Satu ya. Yang kedua, kan kita tahu ketua MK ini ada hubungan dengan Mas Gibran. Ya, ada hubungan. Tidak etis. Seorang yang mengadili perkara memiliki hubungan dengan orang yang berperkara. Ada dalil hukumnya itu. Anda melihat komposisi suara hakim sebagai berikut. Ada 3 yang mengatakan boleh. Ya, bahkan menambah aturan baru bahwa boleh Anda tidak berada di bawah 40 tahun tetapi Anda punya pengalaman empirik ataukah sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah konteksnya wali kota, bupati atau gubernur. Ya. 2 hakim MK mengatakan oke, kepala daerah, tapi yang kami maksud kepala daerah itu gubernur. 4 sama sekali tidak boleh. Dissenting opinion. Jadi kalau Anda jumlah ini 2 tambah 4, ya, itu 6, 3. Hanya 3 yang membolehkan karena 2 ini boleh di bawah 40, boleh pengalaman kepala daerah, tapi yang kami maksud kepala daerah itu adalah gubernur.